Di ujung desa kecil bernama Sukamaju, di tengah hamparan sawah yang membentang luas di bawah langit kelam Jawa Tengah, berdiri sebuah rumah tua bercat kusam. Rumah itu, dengan atap genting yang sebagian retak dan dinding kayu yang mulai lapuk, seolah menyimpan rahasia yang tak pernah diucapkan. Di dalamnya Siti, seorang ibu berusia 38 tahun, duduk di kursi goyang tua yang berderit, menatap api kecil di tungku dapur. Wajahnya yang dulu cerah kini dipenuhi garis-garis kekhawatiran, matanya cekung karena malam-malam tanpa tidur. Di tangannya, ia memegang sehelai kain batik usang, peninggalan ibunya yang selalu ia pegang saat hatinya resah. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain, bau busuk, samar, seperti sesuatu yang membusuk di sudut-sudut rumah. Siti mencoba mengabaikannya tetapi suara itu datang lagi. Krak, krak, krak. Langkah berat, seperti kaki besar menginjak lantai kayu di loteng. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu rumah ini tidak kosong, meski hanya ia dan kedua anaknya yang tinggal di sana. Bu, kenapa sih kita nggak pindah dari sini? Suara Rian, anak sulungnya yang berusia 17 tahun, memecah keheningan. Ia berdiri di ambang pintu dapur, tubuhnya yang kurus tapi tegap tampak tegang. Matanya penuh kemarahan, seperti biasa akhir-akhir ini. Rambutnya yang acak-acakan dan kaos oblong yang sudah lusuh membuatnya tampak lebih tua dari usianya. Siti menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi yang mulai menggelegak. Rian, kita sudah bicara soal ini berkali-kali. Ini rumah warisan keluarga. Kita nggak punya tempat lain. Warisan? Warisan apa, Bu? Rumah bobrok yang bikin orang takut? Atau kutukan yang katanya nempel sama keluarga kita? Rian melangkah. Masuk, suaranya meninggi. Aku dengar sendiri dari Pak Karto di warung. Katanya rumah ini nggak beres. Katanya ada sesuatu di sini. Siti menegakkan tubuhnya. Kain batik di tangannya jatuh ke lantai. Rian, cukup. Jangan dengarkan omongan orang-orang itu. Mereka cuma cari sensasi. Cuman sensasi? Bu, aku nggak bodoh. Rian membentak, tangannya mengepal. Setiap malam aku dengar suara itu. Langkah-langkah di loteng, ketukan di dinding. Maya juga takut, Bu. Dia nggak bilang, tapi aku tahu. Dia nggak bisa tidur. Mendengar nama Maya, Siti menoleh ke arah pintu kamar kecil di sudut rumah. Maya, anak bungsunya yang baru berusia 10 tahun, pasti sedang meringkuk di ranjangnya, memeluk boneka lusuh yang selalu menemaninya. Siti merasa dadanya sesak. Ia ingin melindungi anak-anaknya, tetapi bagaimana caranya jika ia sendiri tidak yakin apa yang sedang mereka hadapi? Rian, dengar Ibu, kata Siti, suaranya bergetar. Kita akan baik-baik saja. Ayahmu akan pulang minggu depan. Kita akan atur semuanya. Ayah? Rian tertawa pahit, suaranya penuh ejekan. Ayah yang cuma pulang sebulan sekali? Ayah yang cuma kirim uang tanpa pernah tanya apa kabar kita? Bu, sadar nggak sih kita ditinggal sendiri di rumah terkutuk ini? Kata-kata Rian seperti pisau yang menusuk hati Siti. Ia bangkit dari kursi, tangannya gemetar. Jangan bicara seperti itu tentang ayahmu. Dia kerja keras untuk kita. Kerja keras? Atau lari dari tanggung jawab? Rian melangkah mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah ibunya. Bu, aku tahu ayah nggak cuma kerja di kota. Aku dengar dari teman-teman di desa. Katanya ayah punya perempuan lain di sana. Siti merasa dunia berputar. Ia mengangkat tangan, ingin menampar Rian, tetapi tangannya terhenti di udara. Jangan pernah bilang itu lagi, bisiknya, suaranya pecah. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi ia menahannya. Ia tidak mau terlihat lemah di depan anaknya. Rian tidak mundur. Kenapa, Bu? Takut kebenaran terungkap? Aku nggak buta. Aku lihat Bu setiap malam duduk sendirian nangis pegang kain batik itu, kayak itu satu-satunya yang bikin Bu inget sama hidup yang dulu. Tapi Bu nggak pernah cerita apa-apa sama aku. Bu nggak percaya sama aku. Rian, cukup. Siti akhirnya berteriak. Suaranya menggema di dapur kecil itu. Kamu nggak tahu apa yang Ibu lalui. Kamu nggak tahu apa yang Ibu korbankan untuk kalian berdua. Tiba-tiba,
Suara kerak keras terdengar dari loteng, membuat keduanya terdiam. Suara itu bukan sekadar derit kayu biasa, ia berat, disengaja, seperti langkah kaki raksasa yang berjalan pelan. Siti dan Rian saling pandang, wajah mereka pucat. Dari kamar terdengar suara tangisan pelan. Maya Siti berlari ke kamar Maya, diikuti Rian yang masih tampak marah tetapi kini bercampur ketakutan. Di dalam kamar kecil yang hanya diterangi lampu temaram, Maya duduk di ranjang, memeluk lututnya. "Bu, ada orang di loteng," bisiknya. Suaranya gemetar. "Aku dengar dia ngomong namaku." Siti memeluk Maya erat, mencoba menenangkannya, tetapi hatinya sendiri dipenuhi teror. "Nggak ada apa-apa sayang, cuman angin. Rian berdiri di pintu, tangannya masih mengepal. "Bu, jangan bohongi dia. Kita semua tahu itu bukan angin. Ada sesuatu di rumah ini, dan Bu tahu apa itu. Kenapa Bu nggak cerita? Apa yang Bu sembunyikan?" Siti menoleh ke arah Rian, air matanya akhirnya jatuh. "Rian, tolong. Ibu cuman ingin melindungi kalian." "Melindungi? Dengan bohong? Dengan biarin kami takut setiap malam?" Rian menggeleng, wajahnya penuh kekecewaan. "Aku nggak mau tinggal di sini lagi, Bu. Besok aku pergi ke kota cari ayah dan tanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi." "Rian, jangan!" Siti berteriak, tetapi Rian sudah berbalik dan berlari keluar rumah. Pintu kayu tua itu membanting keras di belakangnya. Siti terduduk di samping Maya, memeluk anaknya erat sementara suara langkah di loteng kembali terdengar. Lebih keras, lebih dekat. Malam itu, rumah tua itu seolah hidup, menyimpan rahasia yang semakin sulit disembunyikan. Siti tahu, apapun yang ada di loteng itu bukan sekadar bayang-bayang. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang telah mengintai keluarganya selama bertahun-tahun. Dan kini, rahasia itu mulai menampakkan wujudnya. Langit di atas Sukamaju telah berubah menjadi lautan hitam pekat tanpa bintang, seolah malam itu menolak memberikan secercah harapan. Di dalam rumah tua yang berdiri di ujung desa, Siti masih memeluk Maya erat. Tubuh kecil anaknya bergetar di pelukannya. Suara tangisan Maya telah mereda, tetapi ketakutan di matanya belum pudar. Siti bisa merasakan degup jantung anaknya, cepat dan tak beraturan, seperti burung kecil yang terperangkap dalam sangkar. Di luar, angin malam menderu, membuat daun-daun bambu di halaman bergoyang liar, seolah berbisik tentang rahasia yang telah lama terkubur. "Bu, dia tahu nama aku," bisik Maya. Suaranya nyaris tak terdengar. Matanya yang besar dan polos menatap Siti, mencari kepastian yang tak pernah bisa ibunya berikan. "Aku dengar dia ngomong, Bu, di loteng," dia bilang. Maya. Siti merasa tenggorokannya tercekat. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa itu hanya imajinasi anak kecil. Tetapi suara itu, langkah berat di loteng, bisikan yang terbawa angin, bukanlah hal baru baginya. Ia pernah mendengarnya bertahun-tahun lalu, ketika ia masih seumur Maya. Namun, ia telah bersumpah untuk tidak pernah membiarkan anak-anaknya tahu tentang kegelapan yang menghantui keluarganya. Tidak sekarang, tidak pernah. "Sayang, itu cuman mimpi buruk," kata Siti, meski suaranya sendiri bergetar. Ia membelai rambut Maya, mencoba menenangkan anaknya sekaligus dirinya sendiri. "Gak ada apa-apa di loteng. Besok ibu akan periksa ya. Sekarang tidur lagi." Maya mengangguk pelan, tetapi matanya tetap terbuka lebar, menatap langit-langit kayu yang penuh retakan. Siti menyelimuti anaknya, mencium keningnya, lalu bangkit dengan kaki yang terasa berat. Pikirannya masih terpaku pada Rian, anak sulungnya yang baru saja membanting pintu dan menghilang ke malam. Kata-katanya yang penuh amarah masih bergema di kepalanya. "Aku tahu ayah punya perempuan lain di sana." Siti menutup pintu kamar Maya perlahan, lalu berjalan menuju pintu depan rumah. Ia membukanya, berharap melihat Rian duduk di teras atau berjalan kembali ke rumah. Tetapi yang ia temui hanyalah kegelapan dan suara jangkrik yang nyaring. Jantungnya terasa seperti diremas. Rian bukan anak yang suka lari dari rumah, tetapi akhir-akhir ini kemarahannya semakin tak terkendali. Siti tahu
Anak itu menyimpan luka yang sama dengannya. Luka dari seorang ayah yang lebih sering absen daripada hadir. Luka dari rahasia yang Siti sendiri tak berani ungkap. Ia menutup pintu dan bersandar di dinding menutup mata. Gambar-gambar masa lalu melintas di benaknya. Wajah ibunya yang pucat pasi, suara tangisan di malam hari, dan bayang-bayang besar yang selalu mengintai di sudut pandangannya. Ia ingat bagaimana ibunya, Nenek Sari, pernah memperingatkannya tentang rumah ini. Jangan pernah naik ke loteng Siti. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, jangan naik ke sana. Siti kecil dulu tidak mengerti, tetapi kini setelah bertahun-tahun, ia tahu ada sesuatu di loteng itu. Sesuatu yang bukan manusia, sesuatu yang haus akan penderitaan. Tiba-tiba, suara kerak keras kembali terdengar dari atas, diikuti oleh bunyi, seperti benda berat yang terseret. Siti membuka mata, napasnya tersengal. Suara itu bukan imajinasi. Ia nyata, terlalu nyata. Dengan tangan gemetar, ia meraih senter tua di meja dapur dan melangkah menuju tangga kayu menuju loteng. Tangganya sempit, penuh debu, dan setiap anak tangga berderit seolah memprotes kehadirannya. Ia berhenti di anak tangga pertama, hatinya berdebat antara keberanian dan ketakutan. "Rian?" Panggilnya pelan, berharap, meski tahu itu tidak mungkin, bahwa anaknya entah bagaimana sudah kembali dan naik ke loteng. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam, diikuti oleh suara napas berat yang bukan miliknya. Siti menelan ludah, mencengkeram senter lebih erat, dan melangkah naik satu anak tangga lagi. "Siapa di sana?" Suaranya kini lebih keras, tetapi tetap bergetar. "Kalau ada orang, keluar sekarang." Suara napas itu berhenti, digantikan oleh tawa rendah, dalam, dan tidak manusiawi. Siti merasa darahnya membeku. Tawa itu seperti campuran antara suara pria tua dan raungan binatang, bergema di loteng yang gelap. Ia mundur, kakinya tersandung, dan hampir jatuh dari tangga. Senter di tangannya jatuh, bergulir ke lantai dengan suara dentang keras. Cahayanya padam, meninggalkan Siti dalam kegelapan total. "Bu!" Teriakan Maya dari kamar membuat Siti tersadar. Ia berlari kembali ke bawah, meninggalkan tangga loteng dan bergegas ke kamar anaknya. Maya sudah duduk di ranjang, wajahnya pucat seperti kain. "Bu, aku lihat dia! Aku lihat dia di jendela!" Tangisnya menunjuk ke jendela kecil di samping ranjangnya. Siti menoleh ke jendela, tetapi tidak melihat apa-apa selain pantulan wajahnya sendiri di kaca. Namun di sudut kaca ia menangkap sesuatu, bayang-bayang besar, dengan mata merah menyala yang menghilang secepat kilat. Jantungnya berdegup kencang. Ia menarik Maya ke pelukannya, berusaha menenangkan anaknya, tetapi hatinya sendiri dipenuhi teror. "Itu cuma bayangan, sayang. Cuma bayangan," katanya. Meski ia tahu itu bohong. Ia tahu apa yang dilihat Maya, karena ia juga pernah melihatnya. Genderuwo, makhluk yang telah menjadi legenda di desa ini. Makhluk yang dikatakan menghuni rumah-rumah tua, memakan ketakutan dan kesedihan manusia. Tetapi bagi Siti, ini bukan sekadar legenda. Ini adalah kenyataan yang telah menghantui keluarganya selama beberapa generasi. Pagi harinya matahari terbit dengan malu-malu, sinarnya tersaring oleh kabut tipis yang menyelimuti desa. Siti duduk di teras, memegang secangkir kopi yang sudah dingin menunggu Rian kembali. Ia tidak tidur semalaman, pikirannya terbelah antara kekhawatiran pada anak sulungnya dan ketakutan akan apa yang ada di rumahnya. Maya masih meringkuk di kamar, menolak keluar, dan Siti merasa semakin terisolasi. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki di jalan setapak menuju rumah. Rian muncul dari balik pohon beringin besar di ujung halaman, wajahnya kotor dan matanya merah. Seolah ia juga tidak tidur, pakaiannya kusut dan ada memar di lengan kanannya. Siti bangkit, ingin memeluknya, tetapi Rian mengangkat tangan menghentikannya. "Jangan, Bu," katanya, suaranya dingin. "Aku cuma balik buat ambil barang-barangku. Aku nggak mau tinggal di sini lagi." "Rian, tolong," Siti memohon. Air mata mulai menggenang di matanya. "Kita bisa bicara. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu pikirkan tentang ayah, kita bisa selesaikan bersama." "Bersama?" "Bu, kapan terakhir kali kita ngomong beneran? Kapan terakhir kali Bu jujur sama aku?" Rian melangkah mendekat, wajahnya penuh kemarahan.
Aku habis ketemu Pak Karto di warung. Dia cerita semuanya, Bu. Tentang rumah ini, tentang nenek, tentang kutukan itu. Kenapa Bu nggak pernah cerita? Kenapa Bu biarin aku dan Maya ketakutan setiap malam? Siti merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia tahu Pak Karto, tetua desa yang selalu punya cerita tentang masa lalu, tentang keluarga Siti, tentang rumah tua ini. Tetapi ia tidak pernah menyangka Rian akan mencari tahu sendiri. Rian, itu cuma cerita. Pak Karto suka melebih-lebihkan. Cerita? Jadi suara di loteng itu cuma cerita? Bayangan yang Maya lihat itu cuma cerita? Rian membentak, suaranya menggema di halaman. Bu, aku tahu ada sesuatu di rumah ini. Dan aku tahu Bu sembunyikan sesuatu. Apa itu? Apa yang bikin Bu takut sampai segitunya? Siti menunduk, tangannya mencengkeram kain batik di pangkuannya. Ia ingin menceritakan semuanya tentang ibunya, tentang malam-malam ketika ia masih kecil, tentang darah dan air mata yang telah membasahi rumah ini. Tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya, seperti kutukan yang menolak diucapkan. Rian, ibu cuma ingin kalian aman, katanya akhirnya. Suaranya pecah. Ada hal-hal yang kamu nggak perlu tahu, hal-hal yang terlalu berat. Terlalu berat? Bu, aku bukan anak kecil lagi. Rian menendang kerikil di tanah, wajahnya memerah. Aku lihat Bu setiap malam duduk sendirian, nangis pegang kain itu. Aku tahu Bu takut. Aku tahu Bu menyembunyikan sesuatu dan aku tahu itu ada hubungannya sama ayah. Katakan Bu, apa yang ayah lakukan? Apa yang bikin Bu takut sama rumah ini? Siti menggeleng, air matanya jatuh ke tanah. Rian, tolong. Jangan paksa Ibu. Jangan paksa, Bu. Maya ketakutan setiap malam. Aku dengar suara itu. Bu, aku lihat bayangan itu. Rian melangkah mendekat. Suaranya kini bergetar karena campuran kemarahan dan kesedihan. Kalau Bu nggak mau cerita, aku akan cari tahu sendiri. Aku akan naik ke loteng itu dan aku akan buktikan apa yang ada di sana. Jangan! Siti berteriak berdiri dengan cepat hingga kursinya terjatuh. Rian, jangan pernah naik ke loteng. Kamu nggak tahu apa yang ada di sana. Rian menatap ibunya, matanya penuh kekecewaan. Bu, kalau Bu nggak percaya sama aku, kalau Bu nggak mau jujur, aku nggak punya alasan buat tinggal di sini. Ia berbalik berjalan menuju pintu, tetapi Siti menangkap lengannya. Rian, dengar Ibu. Sure, katanya suaranya penuh keputusasaan. Ibu akan cerita, tapi beri Ibu waktu. Ini bukan sesuatu yang mudah. Rian menarik lengannya dengan kasar. Waktu? Bu, aku udah nunggu bertahun-tahun. Aku udah muak sama rahasia, sama ketakutan, sama rumah ini. Ia mendorong Siti hingga ibunya tersandung mundur, lalu masuk ke rumah, mengambil tas lusuh dari kamarnya, dan mulai memasukkan pakaiannya. Siti mengikuti, air matanya mengalir tanpa henti. Rian, jangan pergi. Maya butuh kamu. Ibu butuh kamu. Bu, Maya butuh ibu yang jujur. Aku butuh ibu yang nggak bohongi anaknya sendiri, kata Rian tanpa menoleh. Aku akan ke kota, cari ayah, dan tanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Kalau Bu nggak mau cerita, biar ayah yang cerita. Siti terduduk di lantai, tangannya menutup wajah. Ia tahu Rian serius. Anak itu keras kepala, seperti ayahnya, seperti dirinya sendiri. Dan ia tahu, jika Rian pergi, ia mungkin tidak akan kembali. Tetapi rahasia yang ia simpan, rahasia tentang rumah ini, tentang ibunya, tentang genderuwo yang menghuni loteng, adalah beban yang terlalu berat untuk dibagikan. Ia telah bersumpah kepada ibunya untuk tidak pernah menceritakannya kepada siapapun, bahkan kepada anak-anaknya sendiri. Malam itu, setelah Rian pergi lagi, kali ini dengan tas di pundaknya, Siti duduk di dapur, memegang kain batik tua itu. Ia mendengar suara langkah di loteng lagi, tapi kali ini ia tidak takut, ia lelah. Lelah menyimpan rahasia, lelah berbohong, lelah melawan kegelapan yang seolah tak pernah pergi dari hidupnya. Maya, panggilnya pelan, berjalan ke kamar anaknya. Maya masih terjaga, matanya merah karena menangis. Sayang, Ibu akan cerita sesuatu. Tapi kamu harus janji, jangan takut, ya? Maya mengangguk, meski wajahnya masih penuh ketakutan.
Siti menghela napas, lalu mulai berbicara. Suaranya pelan, tetapi penuh beban. Dulu, waktu ibu seumur kamu, nenek pernah cerita tentang rumah ini. Tentang sesuatu yang tinggal di sini, sesuatu yang bukan manusia. Maya memeluk bonekanya lebih erat. Genderuwo, Bu? Siti tersentak mendengar kata itu dari mulut anaknya. Kamu tahu dari mana? Pak Karto, bisik Maya. Dia bilang rumah kita dikutuk. Katanya ada genderuwo yang marah karena sesuatu yang keluarga kita lakukan dulu. Siti menutup mata, merasa dunia di sekitarnya semakin gelap. Ia tahu cerita itu. Ia tahu apa yang keluarganya lakukan puluhan tahun lalu yang membuat makhluk itu terikat pada rumah ini. Dan kini, rahasia itu mulai terbongkar, mengancam merenggut segalanya yang ia miliki. Malam di Sukamaju terasa lebih kelam dari biasanya, seolah langit telah menelan semua cahaya dan hanya menyisakan kegelapan yang menyesakan. Di dalam rumah tua yang kini terasa seperti penjara bagi Siti, suara-suara aneh dari loteng tidak lagi hanya berupa langkah berat. Ada bisikan, rendah dan menggeram, yang seolah merayap melalui celah-celah dinding kayu, menyusup ke dalam mimpi, buruk yang tak pernah usai. Siti duduk di meja dapur, tangannya mencengkeram kain batik tua yang kini terasa seperti satu-satunya jangkar yang menahannya dari kegilaan. Matanya cekung, wajahnya pucat, dan setiap helaan napasnya terasa seperti perjuangan. Maya, anak bungsunya, masih meringkuk di kamar, menolak keluar setelah pengakuan Siti malam sebelumnya tentang genderuwo yang menghuni rumah mereka. Kata-kata Siti meski disampaikan dengan hati-hati telah meninggalkan luka di hati anak itu. Maya, yang biasanya ceria meski pendiam, kini hanya diam, memeluk boneka lusuhnya seolah itu satu-satunya pelindungnya dari kegelapan. Siti ingin menghibur anaknya, ingin memeluknya dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi bagaimana ia bisa berbohong lagi ketika kebenaran telah mulai mencakar permukaan? Rian, anak sulungnya, belum kembali sejak pergi dengan tas di pundaknya malam sebelumnya. Siti tahu ia pergi mencari jawaban, mungkin ke kota untuk menemui ayahnya, Budi, atau mungkin hanya berkeliaran di desa, mencari pelarian dari rumah yang ia benci. Kata-kata Rian masih bergema di kepalanya, tajam seperti pisau. Aku tahu Bu menyembunyikan sesuatu, dan aku akan cari tahu sendiri. Siti merasa hatinya terkoyak. Ia ingin mengejar Rian, memohonnya kembali, tetapi ketakutan akan apa yang ada di loteng, dan rahasia yang ia simpan selama bertahun-tahun membuatnya terpaku di tempat. Tiba-tiba, suara kerak keras dari loteng mengguncang rumah. Bukan lagi langkah pelan, tetapi seperti sesuatu yang besar dan berat jatuh, diikuti oleh derit panjang yang membuat bulu kuduk Siti berdiri. Ia bangkit, tangannya gemetar, dan meraih pisau dapur yang tergeletak di meja. Bukan karena ia berpikir pisau itu bisa melindunginya, tetapi karena ia membutuhkan sesuatu untuk mencengkeram, sesuatu yang membuatnya merasa tidak sepenuhnya tak berdaya. Maya, tetap di kamar. Ya, teriaknya. Suaranya bergetar. Ia berjalan menuju tangga loteng. Setiap langkah terasa seperti menapaki jurang. Cahaya lampu minyak di dapur hanya menerangi separuh ruangan, meninggalkan bayang-bayang yang menari-nari di dinding, seolah mengolok-olok keberaniannya yang rapuh. Siapa di sana? Panggilnya, suaranya nyaris pecah. Kalau ini cuma permainan, keluar sekarang. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam, diikuti oleh suara seperti cakar yang menggores kayu. Siti merasa napasnya tersendat. Ia tahu ini bukan Rian, bukan angin, bukan apapun yang bisa dijelaskan dengan logika. Ini adalah dia, makhluk yang ibunya, Nenek Sari, pernah peringatkan, makhluk yang telah merenggut begitu banyak dari keluarganya. Saat ia mencapai anak tangga pertama, pintu depan rumah tiba-tiba terbuka dengan keras membuat Siti tersentak dan hampir menjatuhkan pisau. Rian berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh memar dan darah kering di sudut bibirnya. Pakaiannya robek di beberapa tempat dan matanya penuh kemarahan yang bercampur dengan ketakutan. Rian. Siti berlari ke arah anaknya, tetapi Rian mengangkat tangan menghentikannya. Jangan deket-deket, Bu, bentaknya, suaranya serak. Aku baru aja kena hajar gara-gara rumah ini. Siti membeku, tangannya masih mencengkeram pisau. Apa maksudmu? Siapa yang memukulimu? Rian tertawa pahit, menyeka darah dari bibirnya.
Warga desa, Bu. Anak-anaknya. Pak Karto dan teman-temannya. Mereka bilang aku anak keluarga terkutuk. Katanya rumah kita bikin desa ini kena sial. Katanya Bu yang bikin genderuwo itu marah. Siti merasa dunia di sekitarnya berputar. Rian, itu omong kosong. Mereka nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Bu, mereka tahu lebih banyak dari aku. Rian melangkah masuk. Matanya menyala-nyala. Aku tanya Pak Karto semuanya. Dia cerita tentang nenek, tentang apa yang keluarga kita lakukan dulu. Katanya ada darah di rumah ini, Bu. Darah yang nggak bisa dicuci. Apa itu, Bu? Apa yang Bu sembunyikan? Siti mundur. Tangannya gemetar. Ia ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa itu semua bohong. Tetapi kata-kata Pak Karto bukan sekadar gosip desa. Ada kebenaran di dalamnya. Kebenaran yang Siti telah coba kubur sejak ia masih kecil. Rian, tolong, dengar Ibu. Itu bukan urusanmu. Bukan urusanku. Rian membentak. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Bu, aku dipukuli gara-gara rumah ini. Maya ketakutan setiap malam gara-gara rumah ini. Dan Bu cuma bilang itu bukan urusanku. Aku anak Bu. Aku berhak tahu. Siti menutup mata. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia tahu Rian benar. Ia tahu, rahasia itu tidak bisa lagi disembunyikan. Tetapi bagaimana ia bisa menceritakan sesuatu yang telah menghancurkan ibunya, yang telah menghancurkan hidupnya? Bagaimana ia bisa membiarkan anak-anaknya menanggung beban yang sama? Sebelum Siti bisa menjawab, suara Maya terdengar dari kamar. Bu, Rian, dia di sini. Teriakannya penuh kepanikan, memecah ketegangan di ruangan. Siti dan Rian berlari ke kamar Maya, menemukan anak itu berdiri di sudut, menunjuk ke jendela dengan wajah pucat. Di luar jendela, dalam kegelapan malam, sepasang mata merah menyala menatap ke dalam. Bentuknya tidak jelas, hanya bayang-bayang, besar yang seolah melebur dengan malam. Tetapi mata itu penuh kebencian, penuh kelaparan. Siti menarik Maya ke belakangnya, tubuhnya bergetar, sementara Rian melangkah maju, mengambil pisau dari tangan ibunya. Rian, jangan, teriak Siti. Tetapi anak itu tidak mendengarkan. Ia berlari ke pintu depan, membukanya dengan keras, dan berteriak ke kegelapan. Keluar, kalau lo berani, keluar sekarang. Tidak ada jawaban, hanya angin yang menderu, membawa bau busuk yang kini lebih kuat. Rian melangkah keluar, pisau di tangannya gemetar, tetapi wajahnya penuh tekad. Siti mengejarnya, memohon. Rian, kembali, jangan lakukan ini. Bu, aku muak takut. Rian berbalik, matanya penuh air mata. Aku muak lihat Bu sembunyi. Aku muak lihat Maya ketakutan. Kalau ini cuma hantu, biar aku hadapi. Kalau ini kutukan, biar aku akhiri. Siti menangkap lengan Rian, tetapi anak itu menarik diri dengan kasar. Jangan coba-coba hentikan aku, Bu. Aku akan naik ke loteng malam ini. Aku akan lihat sendiri apa yang ada di sana. Rian, tidak. Siti berteriak. Suaranya pecah. Kamu nggak tahu apa yang kamu hadapi. Itu bukan cuma hantu, itu sesuatu yang jauh lebih buruk. Rian menatap ibunya, wajahnya penuh kekecewaan. Kalau Bu nggak mau cerita, aku akan cari tahu sendiri. Ia berbalik, berjalan menuju tangga loteng. Tetapi sebelum ia mencapai anak tangga pertama, suara keras dari luar rumah membuat keduanya tersentak. Oi Siti, keluar! Suara kasar seorang pria terdengar dari halaman. Siti dan Rian berlari ke pintu depan, menemukan sekelompok warga desa berdiri di sana, dipimpin oleh anak sulung Pak Karto, Slamet. Wajah mereka penuh kemarahan, beberapa memegang obor, yang lain membawa parang dan kayu. Slamet, apa ini? Tanya Siti, suaranya bergetar. Ia berdiri di depan Rian, mencoba melindungi anaknya, meski ia tahu situasi ini jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Kami muak, Siti, teriak Slamet, wajahnya memerah. Rumahmu bikin desa ini kena sial. Sawah kami kering, ternak kami mati, dan anak-anak kami ketakutan. Semua gara-gara kutukan keluargamu. Itu omong kosong, balas Rian, melangkah maju. Kalian cuma cari kambing hitam. Kalau desa ini sial, itu karena kalian sendiri yang nggak becus. Rian, diam. Bisik Siti,
menarik anaknya ke belakang, tetapi terlambat. Slamet melangkah maju, parang di tangannya berkilau di bawah cahaya obor. "Anakmu kurang ajar, Siti," bentak Slamet. "Kalian pikir bisa sembunyi dari kutukan itu? Kami tahu apa yang keluargamu lakukan dulu. Kami tahu tentang darah di rumah ini." Siti merasa jantungnya berhenti. "Slamet, cukup, kalian enggak tahu apa-apa." "Kami tahu cukup," teriak warga lain dari belakang. "Kami tahu tentang Nenek Sari. Kami tahu tentang pengkhianatan itu. Dan sekarang Genderuwo itu balik untuk balas dendam." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hati Siti. Ia mundur. Tangannya mencengkeram lengan Rian, sementara warga desa semakin mendekat. Rian, meski memar dan lelah, mengangkat pisau, siap melawan. Tetapi Siti tahu ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkan dengan kekerasan. "Slamet, dengar aku," kata Siti, suaranya penuh keputusasaan. "Aku akan selesaikan ini. Aku akan cari cara untuk akhiri kutukan ini. Tapi tolong, jangan sakiti anak-anakku." Slamet tertawa dingin. "Selesaikan, Siti, kutukan itu ada karena keluargamu. Satu-satunya cara adalah bakar rumah ini dan usir." "Kalian dari desa?" "Tidak," teriak Siti, air matanya mengalir. "Ini rumah keluargaku. Ini satu-satunya yang kami punya. Bu, biarin mereka." Rian tiba-tiba berteriak, mendorong ibunya ke samping. "Kalian mau bakar rumah ini? Coba aja, tapi aku akan buktikan kalian salah. Aku akan naik ke loteng dan aku akan hadapi apapun yang ada di sana." "Rian, tidak!" Siti berteriak, tetapi anak itu sudah berlari ke dalam rumah, menuju tangga loteng. Warga desa berteriak, beberapa mencoba mengejar, tetapi Siti berdiri di depan pintu, menghalangi mereka. "Jangan masuk!" teriaknya, suaranya penuh keputusasaan. "Ini urusan keluargaku, biar kami yang selesaikan." Slamet mengangkat parang, tetapi tiba-tiba suara gemuruh dari dalam rumah membuat semua orang terdiam. Suara itu bukan manusiawi, seperti raungan yang mengguncang tanah, diikuti oleh jeritan Rian dari loteng. Siti berbalik, hatinya hancur, dan berlari menuju tangga, meninggalkan warga desa yang kini tampak ragu-ragu. "Rian!" teriaknya, menaiki tangga dengan kaki yang gemetar. Loteng itu gelap, penuh debu dan bau busuk yang menyengat. Di sudut ruangan, ia melihat Rian berdiri membeku, pisau di tangannya jatuh ke lantai. Di depannya, bayang-bayang besar dengan mata merah menyala berdiri. Tubuhnya yang tidak jelas seolah terbuat dari kegelapan itu sendiri. "Bu, apa ini?" bisik Rian, suaranya penuh teror. Siti menarik anaknya ke belakang, berdiri di depannya, meski tubuhnya sendiri bergetar hebat. "Pergi," katanya kepada makhluk itu, suaranya penuh keberanian yang dipaksakan. "Kamu nggak punya hak atas kami." Makhluk itu tertawa, suaranya menggema seperti guntur. "Kau tahu kenapa aku di sini, Siti?" katanya, suaranya dalam dan penuh dendam. "Kau tahu apa yang keluargamu lakukan, dan sekarang kau akan membayar." Siti merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia tahu makhluk itu benar. Ia tahu rahasia yang disembunyikan ibunya, rahasia yang kini mengancam merenggut anak-anaknya. Tetapi, ia juga tahu, ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Kegelapan di loteng rumah tua itu terasa hidup, seolah udara sendiri telah menjadi musuh yang merangkak di kulit. Siti berdiri di depan Rian, tubuhnya gemetar tetapi tangannya mencengkeram. Lengan anaknya erat, seolah tak ingin kehilangan satu-satunya yang tersisa baginya. Di hadapan mereka, bayang-bayang besar dengan mata merah menyala berdiri. Tubuhnya yang kabur seperti asap hitam bergerak perlahan, seolah menikmati ketakutan yang memancar dari ibu dan anak itu. Suara tawanya masih bergema, rendah dan mengerikan, seperti guntur yang terperangkap dalam ruangan sempit. "Bu, apa ini?" bisik Rian. Suaranya penuh teror tetapi juga kemarahan. Pisau yang tadi dipegangnya kini tergeletak di lantai. Tidak berguna melawan makhluk yang bukan dari dunia ini. Matanya beralih dari Genderuwo ke ibunya, mencari jawaban yang selama ini disembunyikan. Siti menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang mengancam tumpah. "Rian, mundur," katanya, suaranya tegas meski bergetar. "Ini bukan urusanmu." "Bukan urusanku?" Rian menarik lengannya dari genggaman Siti, wajahnya memerah.
Bu, aku baru aja dipukuli warga desa gara-gara rumah ini. Maya ketakutan setiap malam. Dan sekarang ini apa Bu? Katakan, apa yang Bu sembunyikan? Makhluk itu tertawa lagi. Suaranya mengguncang dinding loteng yang penuh debu. Kau tahu, Siti, katanya suaranya dalam dan penuh dendam. Kau tahu apa yang keluargamu lakukan. Darah itu ada di tanganmu. Siti merasa jantungnya terhenti. Ia ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa makhluk itu berbohong, tetapi kata-katanya terjebak di tenggorokan. Gambar-gambar masa lalu melintas di benaknya. Wajah ibunya, Nenek Sari, yang penuh ketakutan. Malam-malam ketika ia kecil dan mendengar tangisan dari loteng. Dan rahasia yang ibunya bisikkan sebelum meninggal. Rahasia yang Siti bersumpah untuk kubur selamanya. Bu, jawab. Rian berteriak, suaranya memecah keheningan. Apa yang dia maksud? Darah apa? Apa yang keluarga kita lakukan? Siti menoleh ke anaknya, air matanya akhirnya jatuh. Rian, tolong. Ibu cuma ingin melindungi kalian. Melindungi? Rian tertawa pahit, suaranya penuh kepedihan. Bu, lihat kita sekarang. Maya ketakutan, aku dipukuli. Dan ada benda ini di rumah kita. Ini bukan melindungi, Bu. Ini bohong. Sebelum Siti bisa menjawab, suara keras dari bawah rumah mengguncang mereka. Teriakan warga desa, dipimpin oleh Slamet, anak sulung Pak Karto, terdengar jelas. Siti, keluar sekarang, atau kami bakar rumah ini. Obor-obor di tangan mereka menerangi halaman, menciptakan bayang-bayang mengerikan di dinding rumah. Siti menarik Rian ke sudut loteng, jauh dari makhluk itu, meski ia tahu tidak ada tempat yang benar-benar aman. Rian, dengar Ibu, bisiknya, suaranya penuh keputusasaan. Kita harus keluar dari sini, mereka serius, mereka akan bakar rumah ini. Dan biarin benda ini menang? Rian menunjuk ke arah genderuwo yang kini tampak lebih besar, lebih nyata, seolah menyerap kemarahan dan ketakutan di sekitarnya. Bu, aku nggak akan lari lagi. Aku akan hadapi ini apapun itu. Rian, kamu nggak mengerti. Siti memohon. Tangannya mencengkeram bahu anaknya. Ini bukan cuman hantu. Ini kutukan. Kutukan yang keluarga kita bawa. Dan ibu nggak bisa kehilangan kamu. Rian menatap ibunya. Matanya penuh campuran kemarahan dan kesedihan. Bu, kalau ini kutukan, kenapa Bu nggak cerita dari dulu? Kenapa Bu biarin aku dan Maya hidup dalam ketakutan? Apa yang sebenarnya terjadi? Siti menutup mata, napasnya tersengal. Ia tahu saat ini telah tiba, saat ketika ia tidak bisa lagi lari dari kebenaran. Baiklah, katanya akhirnya, suaranya pecah. Ibu akan cerita, tapi kamu harus janji, Rian. Jangan benci Ibu. Jangan benci keluarga kita. Rian mengangguk, meski wajahnya masih penuh ketidakpastian. Siti menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara, suaranya rendah dan penuh beban. Dulu, waktu Ibu masih kecil, Nenek Sari pernah cerita tentang kakekmu, ayahnya Nenek. Dia melakukan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang mengikat keluarga kita dengan makhluk ini. Apa? Rian mendesak, suaranya penuh ketidaksabaran. Apa yang dia lakukan? Siti menelan ludah, air matanya mengalir tanpa henti. Kakekmu, dia membuat perjanjian dengan genderuwo. Dia butuh uang, butuh kekuasaan untuk menyelamatkan keluarga kita dari kemiskinan. Tapi bayarannya adalah jiwa. Jiwa seseorang dari keluarga kita setiap generasi. Nenek menolak membayar harga itu, tapi kutukan itu tetap ada. Dan sekarang makhluk itu datang untuk menagih. Rian membelalak, wajahnya pucat. Jadi, ini semua karena kakek? Karena perjanjian bodoh yang dia buat? Bukan cuma itu, Siti melanjutkan, suaranya semakin lemah. Nenek mencoba memutus kutukan itu. Dia melakukan ritual tapi gagal. Dan itu membuat makhluk ini marah. Itu sebabnya dia menghantui rumah ini. Itu sebabnya Ibu takut kalian tahu karena Ibu takut makhluk itu akan mengambil kalian. Rian menggeleng, tangannya mengepal. Bu, kenapa Bu nggak cerita dari dulu? Kita bisa cari cara bersama. Kita nggak harus hidup kayak gini. Sebelum Siti bisa menjawab, suara gemuruh dari bawah semakin keras.
Warga desa mulai melempar batu ke dinding rumah, dan bau asap mulai tercium. "Siti, ini terakhir kali kami minta, keluar, atau kami bakar semuanya," teriak Slamet. Siti menarik Rian menuruni tangga, meninggalkan loteng dan makhluk itu, yang kini hanya diam, seolah menunggu momen yang tepat. Di ruang tengah Maya berdiri di dekat pintu kamarnya, wajahnya penuh air mata. "Bu, mereka mau bakar rumah kita," bisiknya, suaranya gemetar. Siti memeluk Maya, lalu menoleh ke Rian. "Kalian berdua, dengar ibu. Kita harus keluar sekarang. Kita akan cari tempat aman. Lalu ibu akan cari cara untuk akhiri ini. Tapi bu, kita nggak bisa lari selamanya." Rian berteriak, suaranya penuh frustrasi. "Kalau ini kutukan, kita harus lawan. Kita harus akhiri sekarang." "Rian, ini bukan waktunya." Siti membentak, suaranya penuh keputusasaan. "Ibu nggak akan kehilangan kalian." Tiba-tiba, pintu depan rumah jebol, dan Slamet bersama beberapa warga masuk. Obor di tangan mereka menyala terang. "Waktumu habis, Siti," teriak Slamet, mengangkat parangnya. "Kalian keluar, atau kami seret kalian." Rian melangkah maju, berdiri di depan ibunya dan Maya. "Coba sentuh mereka, Slamet. Aku nggak takut sama kalian. Rian, cukup." Siti menarik anaknya kembali, tetapi situasi sudah di luar kendali. Salah satu warga, pemuda bertubuh besar bernama Joko, mendorong Rian hingga anak itu terjatuh. Siti berteriak, mencoba menghalangi, tetapi Joko menamparnya hingga ia tersandung ke lantai. "Maya, lari!" teriak Siti, tetapi Maya hanya berdiri membeku, menangis. Rian bangkit menerjang Joko dengan kemarahan membabi buta, dan keduanya bergulat di lantai, menumbangkan meja dan kursi di sekitar mereka. "Berhenti!" Siti berteriak, mencoba memisahkan mereka, tetapi warga lain menahan tangannya. Di tengah kekacauan, suara gemuruh dari loteng kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Semua orang terdiam, bahkan Slamet menurunkan parangnya, wajahnya pucat. Bayang-bayang besar itu muncul di tangga, matanya menyala lebih terang, tubuhnya kini lebih jelas, besar, berbulu, dengan cakar panjang yang menggores dinding. "Kalian semua," suaranya menggema, "akan membayar untuk apa yang telah dilakukan." Warga desa berteriak ketakutan. Beberapa lari keluar, tetapi Slamet tetap berdiri, mengangkat obornya. "Ini gara-gara keluargamu, Siti. Ini bukti rumah ini terkutuk." Siti dengan wajah penuh air mata, bangkit dan berdiri di depan anak-anaknya. "Kalau kau mau seseorang untuk disalahkan, salahkan aku," katanya. Suaranya penuh keberanian yang rapuh. "Tapi jangan sentuh anak-anakku." Makhluk itu melangkah turun, setiap langkahnya membuat lantai berderit. "Kau tidak bisa melindungi mereka, Siti," katanya. "Harga harus dibayar. Jiwa untuk jiwa." Siti merasa hatinya hancur. Ia tahu apa yang dimaksud makhluk itu. Ia tahu kutukan itu menuntut pengorbanan, dan ia tahu, sebagai satu-satunya yang tersisa dari garis keturunan, itu hanya ia yang bisa membayar harganya. Tetapi bagaimana ia bisa menyerahkan dirinya, meninggalkan Rian dan Maya sendirian? "Bu, apa yang dia maksud?" bisik Maya, tangannya mencengkeram lengan Siti. "Bu, jangan biarin dia ambil kita." Siti memeluk Maya erat, lalu menoleh ke Rian, yang kini berdiri dengan wajah penuh memar tetapi tekad yang tak goyah. "Rian, bawa Maya keluar," katanya. Suaranya tenang meski penuh kesedihan. "Ibu akan selesaikan ini." "Bu, tidak!" Rian berteriak, mencoba menarik ibunya tetapi Siti mendorongnya ke arah pintu. "Pergi sekarang, ibu mohon." Rian menggeleng, air matanya mengalir. "Aku nggak akan ninggalin bu, kita hadapi ini bersama." Tiba-tiba, makhluk itu bergerak, cakarnya mengayun ke arah Siti. Rian mendorong ibunya ke samping, dan cakar itu mengenai dinding, meninggalkan goresan dalam. Warga desa yang tersisa berlari keluar, meninggalkan Siti, Rian, dan Maya, menghadapi makhluk itu sendirian. Siti bangkit, menarik anak-anaknya ke belakangnya. "Kau mau jiwa?" katanya kepada Gederuwo. Suaranya penuh keberanian yang lahir dari keputusasaan. "Ambil aku, tapi lepaskan anak-anakku." Makhluk itu tertawa, suaranya mengguncang rumah. "Kau pikir itu cukup, Siti?
Kutukan ini lebih besar dari kau. Ini tentang darah, tentang pengkhianatan, tentang kebohongan yang keluargamu bangun. Siti menutup mata. Kenangan masa kecilnya kembali menghantam. Ia ingat malam ketika ibunya melakukan ritual di loteng, mencoba memutus kutukan itu. Ia ingat darah yang mengalir di lantai, tangisan ibunya, dan bayang-bayang yang muncul setelahnya. Ia tahu, apapun yang ia lakukan malam ini, harga yang harus dibayar akan lebih besar dari yang ia bayangkan. Malam di Sukamaju telah berubah menjadi medan perang antara kegelapan dan harapan yang rapuh. Rumah tua yang selama puluhan tahun menyimpan rahasia keluarga Siti kini berdiri seperti monumen penderitaan. Dinding-dindingnya seolah merintih di bawah beban kutukan yang tak pernah usai. Di dalam ruang tengah yang sempit, Siti berdiri di depan. Anak-anaknya Rian dan Maya, tubuhnya menjadi perisai terakhir antara mereka dan Genderuwo yang kini tampak lebih nyata dari sebelumnya. Makhluk itu, dengan tubuh besar berbulu hitam dan mata merah menyala, berdiri di ambang tangga loteng. Cakarnya menggores lantai kayu, meninggalkan bekas yang seolah mencatat setiap dosa keluarga mereka. Kau tidak bisa melarikan diri, Siti. Suara Genderuwo itu menggema, dalam dan penuh dendam, seperti angin yang membawa kematian. Kutukan ini adalah milikmu. Darah keluargamu adalah milikku. Siti merasa jantungnya terhenti, tetapi ia tidak mundur. Di belakangnya Maya memeluk bonekanya erat. Air mata mengalir di pipinya yang pucat, sementara Rian berdiri dengan tangan mengepal. Wajahnya penuh memar namun matanya menyala dengan tekad yang membara. Di luar, suara warga desa yang dipimpin oleh Slamet masih terdengar, meski kini lebih lemah, seolah ketakutan mereka terhadap makhluk itu telah mengalahkan amarah mereka. "Bu, apa yang harus kita lakukan?" bisik Maya, suaranya gemetar, tetapi penuh keberanian kecil yang baru muncul. "Aku nggak mau dia ambil kita." Siti menoleh ke anaknya, hatinya hancur melihat ketakutan di mata Maya. Ia ingin berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi kebohongan itu terasa seperti pengkhianatan. "Maya, Rian," katanya, suaranya tegas meski penuh air mata. "Ibu akan selesaikan ini, tapi kalian harus percaya sama ibu." "Percaya?" Rian berteriak, suaranya penuh frustrasi dan kepedihan. "Bu, selama ini Bu cuman bohong. Bu bilang melindungi kami, tapi lihat kami sekarang." Maya ketakutan, "Aku dipukuli, dan rumah ini kayak neraka." "Katakan Bu, apa yang harus kita lakukan untuk akhiri ini?" Siti menutup mata. Kenangan masa kecilnya kembali menghantam seperti gelombang. Ia ingat malam ketika ibunya, Nenek Sari, berdiri di loteng ini melakukan ritual untuk memutus kutukan. Ia ingat darah yang mengalir di lantai, tangisan ibunya, dan bayang-bayang yang muncul setelahnya. Ia tahu harga yang harus dibayar untuk mengakhiri kutukan ini, tetapi ia juga tahu harga itu mungkin terlalu mahal. "Rian, Maya," katanya akhirnya, suaranya pecah. "Kutukan ini dimulai karena kakekmu. Dia membuat perjanjian dengan makhluk ini untuk menyelamatkan keluarga kita dari kemiskinan. Tapi bayarannya adalah jiwa. Satu jiwa dari setiap generasi. Nenek mencoba memutusnya, tapi gagal. Dan sekarang dia datang untuk menagih." Maya menangis terseduh, memeluk Siti lebih erat. "Jadi, dia mau ambil salah satu dari kita?" Siti mengangguk, air matanya jatuh ke lantai. "Ibu nggak akan biarkan itu terjadi. Ibu akan tawarkan diri ibu." "Ya!" Rian berteriak mendorong ibunya ke samping. "Bu, aku nggak akan biarin Bu mati untuk benda ini. Kita bisa lawan. Kita harus lawan." Genderuwo tertawa. Suaranya mengguncang rumah hingga debu berjatuhan dari langit-langit. "Kalian pikir bisa melawan aku? Kutukan ini lebih kuat dari kalian. Semua, darah kalian adalah milikku." Siti melangkah maju berdiri di depan anak-anaknya, wajahnya penuh keberanian yang lahir dari keputusasaan. "Kalau kau mau jiwa, ambil aku," katanya, suaranya tegas meski tubuhnya gemetar. "Tapi lepaskan anak-anakku. Mereka nggak bersalah." Makhluk itu memandang Siti, matanya menyipit. "Kau pikir pengorbananmu cukup? Kutukan ini bukan hanya tentang jiwa. Ini tentang kebohongan, tentang pengkhianatan. Keluargamu mengkhianati aku, dan sekarang kau akan membayar dengan segalanya." Tiba-tiba, suara keras dari luar rumah memecah. Ketegangan. Pintu depan yang sudah jebol tadi kini terbuka lebar.
dan Slamet masuk bersama beberapa warga, obor di tangan mereka menyala redup. Wajah mereka penuh ketakutan tetapi juga tekad. "Siti, ini terakhir kali," teriak Slamet. "Kami nggak akan biarin rumah ini bawa sial ke desa kami lagi." Rian berbalik, tangannya mengepal. "Kalian pikir ini cuma urusan kalian? Ini urusan keluarga kami. Pergi, atau aku yang bikin kalian pergi." Slamet mengangkat parangnya, tetapi sebelum ia bisa bergerak, Genderuwo melangkah maju, cakarnya mengayun ke arah warga. Mereka berteriak, berlarian keluar, tetapi Slamet tetap berdiri, wajahnya pucat. Ini gara-gara keluargamu, Siti," katanya, suaranya bergetar. "Kalian yang bikin dia marah." "Slamet, cukup!" Siti berteriak, berdiri di depan anak-anaknya. "Kalian gak tahu apa yang kami hadapi. Kalian gak tahu apa yang keluarga kami korbankan." "Korbankan?" Slamet tertawa dingin. "Kalian yang bikin perjanjian dengan setan ini, dan sekarang desa kami yang menderita." Rian melangkah maju, mendorong Slamet hingga pria itu tersandung. "Kalian cuma cari kambing hitam. Kalau desa ini sial, itu karena kalian sendiri yang takut." Situasi menjadi kacau. Warga yang tersisa berteriak, beberapa mencoba menyeret Rian, tetapi Siti menarik anaknya kembali, memohon, "Tolong, hentikan ini. Kita bisa cari cara bersama." Tiba-tiba, Genderuwo bergerak lagi, cakarnya mengenai dinding, membuat kayu retak dan debu berhamburan. "Cukup!" Suaranya mengguncang ruangan, membuat semua orang terdiam. "Kalian semua akan membayar. Tidak ada yang bisa lari dari kutukan ini." Siti merasa hatinya hancur. Ia tahu makhluk itu benar. Kutukan ini bukan hanya tentang keluarganya, tetapi tentang kebencian yang telah menumpuk selama puluhan tahun. Tentang pengkhianatan yang telah mengikat mereka semua. Ia menoleh ke Rian dan Maya, wajahnya penuh air mata. "Rian, Maya, dengar ibu," katanya, suaranya penuh keputusasaan. "Kalian harus pergi sekarang. Cari ayah, cari tempat aman. Ibu akan selesaikan ini." "Bu, tidak!" Maya berteriak, memeluk ibunya erat. "Aku nggak mau ninggalin Bu." Rian menggeleng, air matanya mengalir. "Bu, kita nggak akan pergi. Kita hadapi ini bersama. Kalau ini kutukan, kita akhiri bersama." Siti memandang anak-anaknya. Hatinya terbelah antara rasa bangga dan ketakutan. Ia tahu mereka tidak akan pergi, tidak akan meninggalkannya, meski itu berarti menghadapi kematian. Ia mengangguk, mengambil tangan Rian dan Maya, dan berbalik menghadapi Genderuwo. "Kalau kau mau jiwa, kau harus hadapi kami bertiga," katanya. Suaranya penuh keberanian yang baru lahir. "Kami nggak akan menyerah." Makhluk itu tertawa. Tetapi kali ini, ada nada keraguan di suaranya. "Kalian pikir keberanian kalian cukup? Kutukan ini lebih tua dari kalian, lebih kuat dari kalian." Siti menggeleng, tangannya mencengkeram kain batik tua yang selalu ia pegang. Ia ingat kata-kata ibunya sebelum meninggal. Keberanian bukan tentang melawan kegelapan, Siti. Ini tentang menerima kebenaran meski itu menyakitkan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. "Rian, Maya, dengar ibu," katanya. Suaranya tenang meski air mata terus mengalir. "Kutukan ini bukan cuma tentang darah. Ini tentang kebohongan yang keluarga kita simpan. Kakekmu membuat perjanjian, tapi nenek mengkhianati perjanjian itu. Dia mencoba memutusnya dengan ritual, tapi dia mengorbankan seseorang yang tidak seharusnya dikorbankan." Rian dan Maya membelalak. Wajah mereka penuh keterkejutan. "Siapa, Bu?" tanya Rian. Suaranya gemetar. Siti menutup mata. Kenangan itu kembali menghantam. "Adiknya nenek, bibi kecilku, dia masih kecil seumur Maya. Nenek pikir itu satu-satunya cara, tapi itu membuat kutukan ini lebih kuat. Makhluk ini marah karena pengkhianatan itu." Genderuwo melangkah mendekat, matanya menyala lebih terang. "Dan sekarang, kau akan membayar untuk itu, Siti. Jiwa untuk jiwa." Siti mengangguk, tangannya mencengkeram tangan anak-anaknya. "Kalau itu yang kau mau, aku siap. Tapi aku nggak akan biarkan kau ambil anak-anakku." Tiba-tiba Maya melangkah maju. Suaranya kecil tetapi penuh tekad. "Aku tahu caranya, Bu," katanya mengejutkan Siti dan Rian. "Aku dengar dari Pak Karto.
Katanya untuk memutus kutukan, kita harus minta maaf. Kita harus akui apa yang keluarga kita lakukan. Siti memandang Maya, hatinya penuh kebanggaan, tetapi juga ketakutan. Maya itu terlalu berbahaya. Tapi kita harus coba, Bu, kata Maya, air matanya mengalir. Aku nggak mau kita takut selamanya. Rian mengangguk berdiri di samping adiknya. Maya benar, Bu. Kita nggak bisa lari lagi. Kita harus akhiri ini sekarang. Siti menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Ia melangkah maju, menghadapi Genderuwo, tangan Rian dan Maya di sisinya. Kami tahu apa yang keluarga kami lakukan, katanya, suaranya tegas. Kami tahu tentang perjanjian, tentang pengkhianatan, tentang darah yang tumpah. Dan kami minta maaf. Kami minta maaf atas semua yang telah dilakukan. Makhluk itu terdiam, matanya menyipit. Untuk pertama kalinya ia tampak ragu. Kalian pikir kata-kata cukup? Tanyanya, suaranya penuh ejekan. Bukan cuma kata-kata, kata Siti, mengeluarkan kain batik tua dari saku roknya. Ini milik ibuku. Ini milik keluargaku. Dan di dalamnya ada penyesalan kami, ada cinta kami, ada harapan kami. Kami nggak akan biarkan kau ambil itu dari kami. Ia mengangkat kain itu, dan entah bagaimana kain itu mulai bersinar lembut, seolah membawa cahaya dari kenangan yang telah lama terkubur. Genderuwo mundur, suaranya berubah menjadi raungan kemarahan. Kalian tidak bisa menghentikanku. Tiba-tiba, rumah itu bergetar hebat, seolah kutukan itu sendiri sedang memberontak. Dinding-dinding retak, lantai bergoyang, dan suara raungan Genderuwo menggema. Tetapi Siti, Rian dan Maya tetap berdiri, tangan mereka saling menggenggam. Kami nggak takut lagi, kata Siti, suaranya penuh keberanian. Kami akui kesalahan. Kami minta maaf. Dan kami lepaskan kau. Cahaya dari kain batik semakin terang, dan Genderuwo berteriak, tubuhnya mulai memudar, seolah ditelan oleh cahaya itu. Warga desa yang masih berada di luar berteriak ketakutan, berlarian menjauh, sementara rumah tua itu terus bergetar, seolah melepaskan beban yang telah menahannya selama puluhan tahun. Ketika cahaya itu akhirnya padam, Genderuwo telah menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Siti, Rian, dan Maya terduduk di lantai. Napas mereka tersengal. Air mata mereka bercampur dengan debu. Rumah itu masih berdiri, tetapi terasa berbeda. Lebih ringan, seolah beban kutukan itu telah terangkat. Bu, apa itu berhasil? Tanya Maya. Suaranya lemah. Siti memeluk anaknya erat, air matanya mengalir. Iya sayang, kita berhasil. Tapi harganya besar. Rian memandang ibunya, wajahnya penuh pertanyaan. Apa maksud Bu? Siti menggeleng, tersenyum pahit. Kutukan itu mungkin sudah pergi, tapi luka yang ditinggalkannya, itu nggak akan pernah sembuh. Kita harus hidup dengan apa yang kita tahu, dengan apa yang keluarga kita lakukan. Pagi itu, ketika matahari terbit di Sukamaju, rumah tua itu masih berdiri. Tetapi warga desa tidak lagi mendekat. Mereka tahu sesuatu telah berubah, meski mereka tidak mengerti apa. Siti, Rian, dan Maya duduk di teras, memandang sawah yang kini tampak lebih hijau, seolah alam sendiri merayakan kebebasan mereka. Ayah, kata Rian tiba-tiba, suaranya pelan. Apa kita harus cari dia? Siti mengangguk, tangannya mencengkeram tangan anak-anaknya. Kita akan cari dia, tapi bukan untuk menyalahkan. Kita cari dia untuk jadi keluarga lagi. Maya memandang ibunya, matanya penuh harapan. Kita nggak akan takut lagi kan, Bu? Siti tersenyum, meski hatinya masih penuh luka. Nggak sayang, kita nggak akan takut lagi. Di kejauhan, angin membawa aroma tanah basah, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rumah tua itu terasa seperti rumah, bukan penjara. Tetapi di sudut hati Siti, ia tahu bahwa beberapa bayang-bayang tidak akan pernah benar-benar pergi. Mereka hanya bersemayam, menunggu di ujung kegelapan.